kontaknya, ya. Kemudian sekarang kita menghitung momen gaya lintang pada potongan AA. Di potongan AA itu dia buat di sini, ya, di samping kolom ini di sini. Nah, ini lintang yang terjadi berapa, ya. Nah, ini nanti untuk perhitungan tulangan sebenarnya ini ya. Jadi kita menghitung tulangan itu dari menentukan lintangnya, momennya, ya. Nah, sekarang lintangnya caranya seperti apa? Diagram tekanan kontak yang kita dapatkan itu kan seperti ini, ya. Kalau kita lihat kemarin kan kalau itu fondasinya, nah, disuruh buat diagram tekanan kontak. Nah, di sini kita bikin gambarnya. Nah, gambarnya begini, ya. Ada Q minimum di sini, Q minimum, ya ini Q minimum atau sigma minimum, ya. Ini yang maksimum, ya. Ya, Bu. Nah, ini kalau kita gambarkan ke belakang dia bentuknya seperti ini, 3 dimensinya, ya kan? Ya kan? Seluas dari telapak itu, ya. Seluas telapak itu kita gambarkan. Nah, sekarang kita berikan supaya memudahkan, kita berikan nama-namanya, penamaan pada sudut-sudutnya, ya. Kasih nama, kalau ini dikasih nama di sini ini adalah D, ya. Ini D, kelihatan nggak kan? Ini D, ini Kelihatan, E, Bu. ini E, kemudian ini titik F, ini G, ini H, ini A. Ini sorry, ini potongan AA maksudnya, ya. Jadi ini D, E, F, G, H, ya. Nah, kalau di sini dilihat, jadi untuk menentukan nanti berapa lintang di potongan AA ini, kita mulai dari menentukan ini. Ini kan kita sudah dapat, ya. Ini udah tahu nih, sisi ini sudah tahu berapa besarnya. Ada sebesar 5,234 ton yang ini, ya. Kemudian panjang ini dari titik I, ya, dia kasih nama, ya, I ke D ini, I ke D ini, panjangnya adalah yang maksimum tadi, tekanan kontak yang maksimum ini. Nah, itu besarnya adalah kemarin didapatkan adalah 8,606 ton. Ya. Nah, sekarang ini jadi dia pakai pembanding segitiga gitu loh. Jadi kalau panjang F ke I ini tentunya sama dengan panjang yang Kimin kan. Panjang F ke I sama dengan panjang ke ini, Kim minimum ini, dengan minimum. Oke. Nah, sekarang berarti panjang FE ini sama dengan ini ke sini kan. Nah, kita kan lintangnya dari ini ke sini nih. Kan kita menentukan ini. Ya kan? Nah, bagaimana cara mendapatkan berapa panjang ini, ya? Nah, kita cari dulu. Ini berarti panjang ini sama dengan ini, FI sama dengan ini. Pakai perbandingan segitiga ini nih. Segitiga yang mana dia bandingkan? Segitiga yang kalau DE per DF, DE per DF nih yang segitiga yang ini, ya. Yang kecil. Kecil dibanding dengan segitiga yang besar. Ngerti nggak? Iya, Bu. Oh, ini jadi ini ya. Masih beda. Nggak bareng, nggak jelas emang. Kecil banget, Bu, gambarnya. Itu yang udah gue kirimin fotonya di grup itu. Di grup lain. Nih. Nah, itu, iya, Bu. Udah jelas, Bu. Nah. Tapi hurufnya nggak kelihatan, Bu. Apa? Hurufnya nggak kelihatan. Hurufnya nggak kelihatan. Iya. F itu yang sejajar dengan G kan ya, Bu? Apa?
Yang F. Iya, Ini F. habis D, datasnya F, datasnya I. Ini F nih. Iya itu F, bawahnya E kan ya, Bu? Iya, Ini D, di bawahnya E. ya. Iya, oh, Ini iya, ya, Bu. G, ini H, ini G, ini I, Hmm. ya. Nah, dia kan pakai perbandingan segitiga itu. Jadi segitiga yang ini, ya, segitiga DEH dibandingkan dengan segitiga, DFG. ya ini, DFG, ya. Segitiga kecil banding segitiga besar atau besar kecil lah. Oke. Nah, sekarang ganti lagi nih. Nah, ini kan dia bandingkan sisinya itu, ya, sisinya DE banding DF, berarti sisi yang tegaknya, ya, sisi yang tegak ini, yang ini DE dibandingkan dengan DF, ya, sisi yang ininya sama-sama itu kan, DE banding DF sama dengan EH sama sisi yang kesananya FG kan, ini paham nggak? Iya, Bu. Ya kan, bandingkan sisi yang sama bandingkan dengan sisi yang sama kan? Ya. Iya, Bu. Nah, ini kita pakai perbandingan ini. Ya, DE per DF sama dengan EH per FG. Nah, kita tahu kalau nilai DE itu sama dengan, ya, DE itu sama dengan berapa? Ini DE kan ya ini. Ini panjang ini kan tadi ini 8,306 ton. Panjang I ke D itu 8,306 ton. Berarti kalau kita kurangkan dengan 5,234 kita mendapatkan panjang F ke D kan? Iya. Nah, ini dapat kan? Berarti F yang kita dapat datanya adalah pertama adalah data F ke D, DF nih. Ya. Kemudian data apa lagi yang bisa kita dapat? Ini DF kita dapatkan adalah 3,072. Data apa lagi yang bisa kita dapatkan? FG. Jadi panjangnya kan, lebar pondasi itu. Iya, 2,5. Ya, FG itu sama dengan 2,5 meter. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan EH bagaimana? EH? Ibu EH itu caranya gimana, Bu? Iya itu. Nih, EH itu kan dari sini ke sini. Nih, ini kan 2,5 meter. Dia kan menentukan ini yang di sini. EH itu kan berada di sini. EH itu kan ini ke sini. Kalau 2,5 itu kan tengahnya kolom ini kan. Nah, kalau 2,5 itu sorry, kalau 2,5. 2,5 bagi 2 itu kan ini. Iya kan? Iya. Di tengah ini loh, di tengah sumbu pondasi ini. Titik berat pondasi. Ini kan 2,5 bagi 2 nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Per 2. Ini juga 2,5 per 2 kan? Iya. Nah, sementara lebar kolom berapa diketahui? 45, Bu. 45 cm. Berarti setengah bagi yang ini berapa? 1,25. Nah, 1,25. Berarti yang berarti 2,5,2 itu kita kurangkan dengan 45 per 2. Berapa? 45 per 2. Lebar kolom berapa? 0,45. Iya, 0,45 per 2 ya, Bu. Bagi 2. Ya, berarti adalah 0,45 dibagi 2. Nah, itulah yang sisanya ini. Ya kan? 0,27 dari sini ke sini. Nggak tahu cara menghitungnya?
Oh, iya, Bu. Terus Ya. itu, Bu, 1,275 itu apaan, Bu? Hasilnya. Kan hasil dari ini, 1,275 kan hasil dari ini. 2,5 bagi 2. 1,2 Beda, Bu. 1,2. Kalau yang di Beda, bawahnya Dok. hasilnya 1. Kok 1,275 jadinya? 1,025. Iya, salah ini. Bukunya salah berarti. Salah, Bu. Iya, salah bukunya. 2,5 bagi 2 itu 1,25, Bu. Itu lebih. Dikurang 0,45 bagi 2 berarti berapa? 0,225 ya? Iya. Iya kan? Ya, jawabannya 1,025. Ada, Bu, hasil di bawah, Bu. Ini salah berarti bukunya ya. Nggak apa-apa Iya. kita potong. Salah ini. Berarti 1,25 kurang 0,225 berapa jadinya? 1,025. Ada, Bu, di bawah hasilnya, Bu. Oh, kalau hasilnya dia benar. Ada, Bu, di bawah hasilnya ada, Bu. Ini, Bu. Oh, ini tuh itunya gambarnya di gambarnya dia Iya, salah Bu. ya. Gambarnya bikin bingung kemarin, Bu. Oh, ya udah. Iya. Yang benar 025. 1,025 ya. Oke. Nah, sekarang udah tinggal dimasukkan kan? Tinggal dimasukkan. Oke, persamaan ini kan kali silang nih. Nih, ini kali ini kan. Jadi DE itu sama dengan DF dikali EH dibagi dengan FG. Ya. Kita dapatkan, ini nggak tahu saya angkanya, saya nggak ngecek. Benar? Bener sih, bener. Bener, Bu. Ya? Bener, Bu. Nah, berarti EI itu sama EI yang mana tadi? EI itu kan yang ini. Dari yang di tengah itu, Bu. Ya, itu ya. Nah, iya segitu, Bu. Nah, berarti tinggal 8,306 kita kurangkan dengan DE tadi kan. Iya, Bu. Nah, berarti EI ini sama dengan H ke sini kan. Ya kan? Ini berarti kita udah tahu nih lintang di daerah sini udah tahu. Maksudnya besar gaya ini udah tahu nih. Ya kan? Nah, besarnya adalah 7, ini dalam satuannya masih dalam meter persegi ya. Iya, Ya. Bu. 7,046. Jadi maksudnya begini, dalam 1 meter persegi luas telapak fondasi itu bekerja beban sebesar 7,046 ton. Itu pengertiannya seperti itu. Ya. Oke. Udah. Kemudian ini udah paham? Masih lanjut ya? Lanjut, Bu. Menghitung gaya lintangnya sekarang. Nah, kalau hitung gaya lintang kan sama dengan mektek. Ya kan? Sama dengan mektek, gimana cara ngitung lintangnya? Mana kemarin ini? Ini ya, ini kan ya, lanjutannya. Iya, Bu. Nah, jadi yang gaya lintang berarti VAA itu, ya ini nih, saya perbesar. Ya. Gaya lintang di VAA itu sama dengan, nah coba lihat gambarnya, saya gambarkan di samping ini. Saya tadi gambarnya kan begini. Nah, ini yang ditanyakan di sini, ini H, ini tadi D, ini E, kan?
ini H. Ini H, ini F ya. Itu F. Ini F. Terus ini I. Itu Bu. Di atas H. Iya, itu I. Berarti ini yang bekerja sama dengan yang 1,025 tadi itu apa? EH. 1,25 itu adalah EH. Ini EH ini. Ya. Iya. Jadi kita cari luasnya gitu loh. Sama dengan menghitung ini, sama dengan mungkin saya analogikan dengan begini. Sama yang waktu itu pernah saya jelaskan. Misalnya beban segitiga. Nah, kan kita dapatkan ini Q-nya, beban meratanya sama dengan sekian. Nah, untuk menentukan, ini kan gaya lintangnya, ini maksudnya gaya yang mewakili ininya loh. Semua beban segitiga ini gaya mewakilinya adalah Q besar. Ya kan? Berarti kan luasnya kita hitung. Ya enggak? Jadi luas kalau seperti itu berarti luasnya adalah setengah alas kali tinggi kan? Jadi setengah, ini misalnya alasnya L. Terus setengah QL ya biasanya ya, setengah QL, setengah alas kali tinggi, setengah QL, misalnya Q ini sama juga dengan itu. Berarti kita cari, berarti ini 1,025 dikali 2,5 itu adalah yang ke belakangnya, ya. Ini kan masih satuannya dalam ton, kan satuannya adalah ton per meter persegi. Nah, kita kalikan dengan luas meternya, luas panjang ininya ke belakang dulu nih, ke sananya nih. B yang ke sana. Ya, Bu. Ya. Ya adalah 2,5 meter kan. Dan dikali 7,046. 7,046 itu apanya? Itu adalah tinggi ini kan. I ke E. Ya. Nah, berarti kita dapatkan jadi dia terbentuk apa namanya? Dua bidang segi 4 yang ini ke belakang segi 4 ya. Saya bikin gambar putus. Aduh. Ini satu lagi bidangnya itu adalah segitiga yang ini nanti cari. Ya. Paham nggak? Tentukan lintangnya ini. Kenapa begini? Mengerti? Ibu Halo? boleh diulang lagi ke Bu yang 7,04 dari mana? Oke. Nah, saya hapus lagi deh. Kalau saya bikin dia kan begini tadi ya. Nah, gambarnya ini H, ini G. Ini tadi apa? E ya? E, ini D. Ini F. Nah, telapak itu kan ke belakangnya seperti ini. Tekanan kontaknya yang bekerja di fondasi itu. Nah, jadi ini terdiri dari, nah kita kan hitung gaya lintang di potongan AA ini, ya. Sementara dia kan bebannya itu kalau bagiannya ini, ya segi 4, ini kan bentuk segi 4 kan. Nah, segi 4 itu sepanjang, apa namanya, jadi bebannya itu nah ini bekerja sepanjang itu loh. Nah, kalau ini yang segitiga, misalnya saya segitiga, saya bedakan arahnya ke sana aja dulu ya, maksudnya biar mengerti, padahal gayanya bukan ke sana arahnya. Nah, jadi dia terdiri dari berapa bagian itu? Dua. Hah?
2 bagian kan? Iya. Oke. Nah, untuk menghitung lintangnya berarti pertama kita cari yang segi 4 ini dulu. Ini kan sudah tahu nih tingginya. Kan udah tahu nih, ya. Jadi potongan PAA tadi itu kan 1,025 itu kan ini, ya. Ini kan luas. Berarti yang kita cari luas balok ini kan, balok lah kita anggap yang hitam Iya, ini. Bu. Ya. Luasnya berarti 1,025 kali dikali 2,5 ke belakang. tinggi ini kan. Belum ya, tadi apa dulu panjang ini kan? Ke belakangnya, Bu. Kan 2,5 meter. Iya. 2,5 meter. Nah, kita kali dengan panjang 2,5 meter. Kita kali lagi dengan, karena ini satuannya kan dalam Meter. ton per persegi. Supaya Meter jadi persegi. ton, beban lintang itu kan dalam ton. Ya, ini meter, kita kalikan yang meter, berarti satu lagi luasnya adalah luas yang tinggi ini kan? Ya enggak? Berarti kan luas ini kali ini tuh, ini kali tinggi apa namanya? Karena ini masih dalam karena ini dalam ton per meter persegi, mana ton 1,0 sorry Bu, kok saya 1,025 itu meter doang, Bu. iya Baru ini nanti yang 7.000-nya baru terton per meter. yang per meter persegi berapa, 7, berapa tadi? 7,064. 0,46 ton per Ya, meter persegi, ya. Sehingga nanti kan hasilnya dalam ton. Ya, ini dikalikan kali ini, ya. 7,046 itu yang ini, tinggi ini. Nih. Nah, ini kan untuk yang ini dan 4. Nah, sementara dia bidangnya ada 2, yang satu lagi dia berbentuk segitiga. Beban, maksudnya tekanan kontak itu berbentuk segitiga, yang ini, yang merah ini. Nah, ini segitiga kita hitung lagi seperti tadi. Ya. Maksudnya sama dengan menghitung luas alas ini loh. Apa ini kali ke belakang. Nah, maka luas alasnya karena dia berbentuk segitiga, jadi setengah alas kali tinggi kan. Ini kita tambahkan berarti. Kita tambahkan, tambah. Oke, setengah alas. Alasnya apa? Alasnya ini 1,025. 1,025 kali tingginya. Tingginya ini kan? Nih, tingginya ini kan? Ini tingginya DE berapa tingginya? 1,26. 1,26. Tapi itu tingginya dalam ton per meter kuadrat, Bu, DE-nya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, ya? Oh, iya. Pengertiannya kamu Iya, Bu. Kali 2,5. apa ini? Itu dulu nggak apa-apa. Ya, kemudian dikali 2,5. ini belakang 2,5 meter. Ya kan? Oke, Bu. Ya. Tinggal dikalikan. Ini kan dalam meter. Ini dalam ton per meter persegi. Ini dalam meter. Ya udah dapatnya berapa itu? Oke, Bu. Kapan dapatnya? 19,67 ton ya? Iya, Bu. Nah, udah dapat daya lintangnya. PAA-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Halo? Paham, Bu? Ya, Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau nggak ada, berarti semua paham ya? Ini udah berapa?
Masih ada yang belum ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, berarti kalau tidak kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang sekarang hitung momennya ya. Momen potongan AA. Ya udah tinggal gaya kali jarak, gaya kali jarak. Tadi kan kita dapatkan begini. Seperti blok beban lah gitu ya. Nah, nih, ini loh bentuknya. Ini beban nih. Ini beban segi 4 yang di atas. Nah, ini beban segi 3. Ya, ini yang saya ambil yang setengah itu aja ya. Nah, kita hitung gaya kali jarak. Ya. Nah, tinggal ini kalau dia ngitungnya kalau di buku ini kan 18,055 ini kan akibat yang ini kan. Nah, maksudnya beban ininya loh, beban vertikalnya itu diwakili oleh, jadi beban merata ini kan berupa beban merata ya. Jadi beban vertikalnya, beban apa namanya? Kalau mewakili itu resultan dari gaya-gaya ini, beban merata ini adalah sebesar 18,055. Ya, bekerjanya adalah di tengah dari bidang ini. Ya, makanya kalau ini bekerjanya di sini nih 18,05 ton. Berarti kalau ini panjangnya 1,025, berarti kesininya adalah dibagi 2 kan? Nah, ininya kan bagi 2 berarti ini. Ini bekerjanya di sini. Nah, tuh. Ya kan? Berarti ini kan bagi 2 nih. Nah, makanya di sini untuk menghitung momennya kita bagi 2 ini. Ya. 18,055 ini adalah gayanya dikali dengan jaraknya. Jarak gayanya ke titik yang ditinjau. Ya, 1,025 per 2. Nah, kemudian untuk beban segitiga, sama juga. Kalau beban segitiga, kan jarak, berarti kan gayanya itu bekerja di sini. Ya, kerjanya di sini. Sebesar 1,6414 tadi yang kita hitung dari atas. Dikali dengan, berarti ke sini berapa jaraknya? Kalau beban segitiga. Halo? Halo. Nah, 2/3 ya kan? 2/3 ke titik yang ditinjau, titik AA tadi. Jadi 2/3 kali 1,025. Ya. Udah ketemu momennya. Oke, nah dari sini nanti hitung penulangannya berdasarkan momen yang dan lintang. Kalau lintang itu untuk tulangan apa? Saya mau tanya. Di luar pondasi loh. Kalau lintang untuk menghitung apa itu? Lintang itu untuk maksud saya pertanyaan begini. Gaya lintang itu kita gunakan untuk merencanakan tulangan apa? Ada yang bisa jawab? Tulangan geser. Betul, ya, tulangan geser ya. Oke, betul. Kalau momen untuk merencanakan tulangan apa? Tulangan tekan. Tekan. Bukan. Tulangan pokoknya, tulangan utamanya, ya. Kalau ini tulangan misalnya. Oh, iya. Tulangan kalau ini sengkangnya. Nah, sengkangnya berapa buah itu kita merencanakan dari gaya lintang ini.
Apa? Kan fondasinya nih, telapaknya nih. Ada tentangnya nanti kan, atau begelnya ya. Nah, itu berapanya. Nah, itu kita rencanakan dari gaya lintangnya. Kalau untuk momennya kita menentukan nih, ini berapa sih tulangannya dipakai ini nanti. Ya, tulang utamanya ini dari bidang momennya. Dan kemudian terakhir pertanyaannya, foto keamanan terhadap gelincir. Nah, ini udah bisa kan? Gaya totalnya ya dikali koefisien gesekan antara dasar fondasi dengan tanah. Diketahui nggak kemarin datanya? Diketahui ya. Dibagi dengan gaya horizontal. Ya, begini gaya yang ini yang di atas menahan apa menyebabkan geser? Yang di atas itu gaya menyebabkan geser apa yang menahan geser? Untuk faktor keamanan gelincir atau geser sama gelincir, geser sama. Ini yang menahan ya, yang di atas. Nah, Yang di itu yang menyebabkan geser. Yang menahan itu harus berapa syaratnya kemarin? Faktor keamanan geser berapa syaratnya? lebih besar 3. Dari 3. Kan Lebih besar dari 3. 1,5 kalau daya dukung yang 3. Oh. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Itu Bu, 41,94 dari mana Bu? 4 Iya Bu. mana? 41,94 dari mana Bu? 41 gaya, saya lihat dulu ke belakangnya total. Apa dia salah masuk ya karena buku itu. Gaya totalnya berapa kemarin didapatnya? Q-nya katanya sama dengan 41,94. Kenapa Bu? Totalnya ada 20 ton. Dari kit total ya Bu? Iya, di total. Ntar saya lihat. Oh. Di totalnya. Mana nih soalnya? Iya Bu, iya Ini Bu. Ada kok Bu. udah kan? Ini loh. Iya. 41,9. Ya Bu. Ya. Terus Bu, sigma gaya horizontal itu 2 tuh gaya apa aja Bu? Kan gaya horizontal 2. Soalnya ada gaya horizontal kan 2? Ada. Soalnya coba lihat. Soalnya itu nih soalnya. Soalnya yang mana ini ya soalnya. Nih. Bukannya ini. Halaman berapa sih? 2. Ini soalnya. Soalnya ada gaya horizontal 2 ton. Oh, itu sigma itu jumlah dari itu. Oh iya Bu. Baru nol. Ya. Iya. Iya kan? Hah? Dari mana? Iya ada di soal ada. Dari gambar Mana, Re? dari gambar yang gue kirim di line itu. Ini Ada soalnya. 25 ton kan ke bawah. 2 ton ke kanan. Nih. Soalnya 2 ton nih. Horizontal tuh. Nih gayanya, gaya horizontal 2 ton. Oh, alah. Iya Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau itu sudah soal nomor berapa tadi? Soal nomor 3 mungkin nggak ada kesulitan ya. Yang tekanan kontak negatif sekarang ya. Tekanan kontak negatif teorinya nggak usah waktu itu tekanan kontak negatif perasaan saya sudah berikan. Kita langsung contoh soalnya saja ya. Contoh soalnya
tekanan kontak negatif itu halaman 257 ya. Halaman 257 yang ini kali. Nih. Satu pondasi tapak, benar nggak sih? Ya. Satu pondasi tapak di 2,5 meter. Kita lihat pada gambar, buat diagram tekanan kontaknya. Nah, ini gaya horizontalnya adalah 10 ton. Ya. Ini Ya. 10. Terus ini kayak saya perbesar. 30 ton. Momennya, gaya vertikalnya adalah 5 ton. Terus kolomnya adalah ada beban lagi 13 ton ya. Berat kolomnya 13 ton. Oke. Nah, soalnya, oke, sekarang kita lanjut. Yang nggak ngertinya, kan dihitung nih. Nah, dihitung awalnya seperti biasa. Atau bisa dicek sih sebenarnya dari gaya-gaya tadi itu, cari eksentrisitasnya. Kalau dia misalnya 1/6, syaratnya, kalau E kecil dari 1/6 B, berarti bentuk diagramnya seperti apa? Kalau E kecil dari 1/6 B. Halo? Ini ya. Ini kita bisa cek. Ya. Kita cari eksentrisitasnya berapa. Ya. Eksentrisitas itu kan perbandingan momen bagi dengan Q. Ya. Kalau eksentrisitasnya itu kecil dari 1/6 B, ya, berarti apa? Bentuk diagram tekanan kontaknya? Halo? Kalau kecil? Kalau sama dengan? Kalau apa lagi? Besar? Lupa ya. Kalau kecil, berarti bentuk trapesium. Ya. Kalau sama dengan, bentuknya segi 3. Kalau besar, bentuknya menjadi seperti ini. Ada negatifnya. Ada positifnya. Negatif ya. Ini positif. Di sini negatif ini terjadi tekanan tarik. Tanah itu nggak sanggup menahan tekanan tarik. Ya. Jadi diagram yang ini harus kita kembalikan ke sini. Buat diagram baru. Oke. Nah, soal yang ini seperti ini ya. Oke. Nah, kita tadi dengan soal beban-beban yang bekerja itu kita lihat. Nah, kalau dia hitung seperti biasa, ya ini saya perbesar nih. Dia hitung tegangannya sama dengan Q per A, karena ada gaya horizontal berarti timbul momen ya. Nanti timbul momen, tapi momennya arah X atau arah Y. Ya. Nah, kan rumus umumnya begini. Ya. Sekarang Q itu sama dengan Q. Tadi ada gayanya bekerja, ada 25 tadi ya. 25. Momennya tadi 30. 30 ton. Gaya horizontal 10 ton. Ya. yang kolomnya Bu ada lagi. Beban kolomnya ada lagi 13. 15 Bu. 15. Ya. Nah, berarti Q-nya sama dengan 25 ditambah dengan 15. Ya. Dibagi dengan luas lap. Ya. Nah, plus minus. Nah, ini di buku ini kadang dia agak rancu ininya ya, penamaan momen X, momen Y. Tapi kalian kemarin sudah saya jelaskan ya.
Maksudnya momen X itu apa? Jadi kalau misalnya dia menganggap ini arah X, yang kesananya itu arah Y, ya. Berarti kalau begini, kalau momennya gayanya bekerjanya di sini, berarti dia arahnya searah, mengelilingi sumbu X apa sumbu Y? X ya, Bu. Hah? Mengelilingi sumbu-sumbunya, kalau ini arah X, itu kesananya arah Y, berarti kalau momennya gaya horizontal bekerja di situ, berarti dia nanti mengelilingi sumbu X apa sumbu Y? Hah? Oh, sumbu Y, Bu. Iya dong, kan? Ini Y nih, ini X. Nah, dia bekerja ini. Sumbu Y, Bu. Yang ini sumbu Y, berarti adalah terjadi kan? Mendi Y. Kan X ya. Oh, salah ya, Bu. Ya, jadi kalau momen di Y, nah berarti ininya adalah kali X, kan? Ini per Y. Oke, yang benarnya begini. MY kali X per Y. Kalau ini MX kali Y per Y X. X. Ya. Iya, Bu. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Jadi momennya pertama akibat gaya horizontal 10 kali 2. Kan kalau momen itu gaya kali jarak. Gayanya adalah 10, jaraknya berapa? Jaraknya ke titik berat fondasi ini adalah ini 2 meter. 2 meter kali 2. Oke. Nah, ditambah momennya kan, ada momen lagi kan, MY lagi kan ini 30 ini. Ya kan? Nah, makanya kita tambahkan dengan 30. Ya. Nah, Bu, ini 30 itu satuannya udah ton per meter ya, Bu? Ton meter ya, Bu? iya, momen satuannya apa? Ton meter kan? Oh iya. Sudah ada, iya, momen satuannya gaya kali jarak, berarti ton, gaya kan ton, kali jarak meter, ton meter, atau kilonewton meter. Pokoknya satuan gaya kali satuan jarak lah. Ya. Oke. Iya, Bu. Nah, 3/2 ini apa? Ya. Jarak dari pinggir pondasi ini ke titik berat pondasi. Tempat gaya itu bekerja itu kan. Nah, berarti dari pinggir ini kalau X, nah berarti ini benar nggak 3/2? Halo? Benar kan, Bu? Dari Benar nggak itu 3/2? Kita meninjau, ini kalau ini dia di buku ini tidak menyebutkan ini arah X, arah Y ya. Ini kita asumsikan kalau disebutkan kok ini arah X. Ini arah X yang 2,5 meter. Sorry, saya yang salah menggambarnya. Bentar. Di soal itu seperti ini. Di soal, tolong kalau bisa soalnya, ini soalnya telapaknya itu, ini arah, iya, Bu, ada, Bu. arah X, benar ya? Yang ini Iya. arah Iya. Y. Oh, ininya 3. Ya, hati-hati, ininya 3, ininya yang 2,5. Iya. Ya. Nah, kalau X berarti kita kan ini momen arah apa? Momen, MY kan? Ini MY kan? Nah, dikali dengan X-nya kan? Iya, Bu. Ini X nih. Nah, X-nya betul nggak 3/2? Halo? Kan jarak Iya, dari Bu. ini loh, pinggir fondasi ini ke tengah ini. Tengahnya. Dan kedua. Nih. Ini saya salah menambah. Nih, harusnya ini yang 3 ya. Ini 2,5.
Berarti jarak dari pinggir ini ke tengah ini. Benar nggak 3/2? Ya, Bu. Iya kan dibagi 2 Benar. kan. Ya, ini 3/2. Kemudian dibagi dengan IY, ini IY-nya ya. IY. IY itu 1/12. Berarti kita ninjaunya terhadap ini. Benar nggak? Kalau dia kan 1/12 AB pangkat 3 gitu kan. LB pangkat 3 kan. Ya, Bu. Nah, IY di sini 1/12 BL pangkat 3 apa LB pangkat 3? Yang ini apa yang ini yang betul? Kalau dia seperti ini. Yang LB kayaknya, Bu. LB pangkat 3 kan, Bu. LB pangkat 3. LB pangkat 3, Bu. Yang jadi misalnya ini kan sorry. Saya pengertian ini BL yang mana? B sama L dulu. B yang B yang Kalau 2,5. ini yang B yang mana? B yang panjangnya, Bu, yang 3 meter. B bukannya lebar, Bu. Brit Iya. B itu lebar yang 2,5. adalah sisi yang terpendek, nah itu lebar. Iya, 2,5, Bu. Itu 2,5. Oh. L adalah L panjang yang 3. ya. Jadi kalau kita meninjau inersianya dari sumbu Y, berarti dari arah sini kan? Kita meninjaunya Iya, Bu. dari arah sini. Berarti berlaku yang ini apa yang ini? Halo? Yang mana? Bingung ya? Bingung, Bu, bayangin. Yang mana ya? Bingung, Bu. Iya, Bu. Kenapa bingung? Gini aja pemahamannya. Kita meninjau dari sisi arah Y, berarti mata kita menghadap ke sini gitu loh. Kita itu berdiri ngadap, kita itu ke arah sumbu Y ini. Jadi kita berdiri di sini nih. Paham? Jadi balok itu kita lihat begini. Ini kan nih arah Y, nanti arah Y ini sekarang nih. Kita kan berdiri di sisi ini. Ya. Nah, berarti yang ini kan 2,5 sekarang. Iya. Kanannya yang 3 kan. Jadi kalau kita arah Y, berarti yang inersianya berarti yang B-nya yang ini kan, BL pangkat 3. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita IX, nah, kalau IX berarti kita dari sini melihatnya. Nih, baloknya begini. Ini X. Ya kan? Berarti ini yang 3 kan? Ya, ya ini 2,5. 2,5. Berarti B-nya yang ini kan? Maksud saya bukan pengertian B sana, maksudnya ininya yang apanya nah? Ini L jadinya kan, maksudnya untuk penamaan Yang fondasi. dijadiin B-nya 3, Bu. Berarti ini L. Jadi ininya dengan L B pangkat 3. Pangkat 3. Ya kan? Paham nggak? Iya. Paham, Bu. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. kalau kita IY, berarti yang ini yang pangkat 3 itu pokoknya yang sebelah sananya gitu loh. Dari tempat kita berdirinya. Udah gitu aja deh pengertian. Oh, iya, Bu. Ya. Oke. Nah, hapus. Nah, kemudian mana tadi? Nah, kan udah tahu deh. Ini benar nggak sih? Buku ini benar nggak? Bener kali. Benar ya? Iya, Bu. Nah, yang 2,5 itu yang ini kan? Jadi kita kan IY nih. Ini 2,5 yang arah ininya kan? Nah, kanannya yang pangkat 3. Benar ya.
Oke, dapat 5,3 plus minus, karena ini ada plus minus. Nah, kalau berarti tegangan maksimumnya adalah ini, tegangan minimumnya ini. Ternyata kita dapatkan harga negatif. Ini min 8. Jadi bentuk tegangannya begini. Ini min 8. Nah, ini min 8 ini besarnya. Ya, ini yang 18,67. Nah, ini harus diganti. Nah, kita ganti. Nih, katanya harga tegangan negatif tidak boleh. Berarti harus dicari tegangan yang tidak menimbulkan tarik. Nah, persamaannya seperti ini. Ya. Nah, dibuatlah kira-kira seperti itu bentuknya. Ya, kita rencanakan gitu loh, tegangan negatifnya. Teorinya ada ya, baca sebelumnya. Dulu juga sudah jelaskan. Nah, kita kira-kira bentuk diagram tegangan baru itu begini. Nah, tapi kita belum tahu berapa sih Q ini. Ya, kemudian panjang ini berapa? Belum tahu. Ya, itu yang nanti kita tentukan. Oke. Nah, sekarang cara menentukan nilai Q dan ini di sini apa namanya? D ya, D ya. D, Bu, ya. D. Bagaimana cara menentukan nilai Q dan D ini? Ini berarti ada dua variabel yang tidak kita ketahui. Untuk menyelesaikan dua variabel ini, ya, untuk matematis berarti kalau ada dua variabel yang tidak kita ketahui, berarti kita butuh dua persamaan. Ya, kita butuh dua persamaan. Nah, dari fondasi ini kita pakai persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan itu kan ada 3 ya. Apa saja? Sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen dengan 0. Kita pakai yang mana, terserah mau pakai yang mana gitu. Ya, pokoknya nanti kita butuh hanya dua persamaan saja untuk menyelesaikan dua variabel. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu apa saja nih yang apa yang bisa kita dapatkan dari bidang diagram tegangan baru ini. Yang bisa kita ketahui pertama adalah, nah, ini nanti Q itu bekerja di sini, ya kan? Ini kan beban merata. Seperti tadi ya, ini beban merata. Beban merata itu yang paling besar ini, yang paling pinggir ini loh. Ini paling besar, itu besarnya adalah sebesar Q. Nah, sekarang resultannya berapa? Kalau Q ini berarti masih dalam per meter luas ya, satuannya. Nah, untuk beban terpusatnya, berapa resultannya? Nah, itu adalah sebesar Q besar. Q besar itu sama dengan, prakteknya gimana? Q besar sama dengan, kalau ini panjangnya adalah D, ya, kali D, setengah alas, setengah Q, kali tinggi, kali alasnya apa? D. Kali D. Nah, L itu yang ke belakang ini. Ke belakang 2,5. Ya, satu satuan ke belakang gitu loh. Misalnya berapa, pokoknya ini kita anggap kali L gitu ya. Nggak tahu L-nya berapa gitu. Ya. Oke. Nah, makanya rumusnya dia buat seperti ini, setengah QD kali L. Ya. Nah, Q ini bekerja adalah sepertiga dari sini, sepertiga D ya. Dari pinggir sini. Oke. Terus terakhir ya. Nah, ini di sini dia pakai sigma vertikal ya, sama dengan sigma vertikal sama dengan 0, sama sigma momen sama dengan 0. Ini sama ini, jadi dua persamaan yang dia pakai adalah sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0.
sigma vertikal sama dengan 0 pertama ya. Nah, tadi kan gayanya begini. Ada gaya apa 25, ada momen 30, ada gaya horizontal 10, terus segitiganya. Nah, ini kan. Ini adalah Q, ini D. Terus apa lagi? Oh, ini ada lagi 13 ya. 15. Terus apa lagi di sini? Ini sepertiga D kan? Iya, Bu. Ini adalah Q-nya. Ini sepertiga D. Ya. Oke. Nah, sigma vertikal sama dengan 0. Semua gaya vertikal itu dijumlahkan. Ya, harus sama dengan 0. Ya. Jadi kalau dari beban struktur atas itu ada gaya 25 ton, ada 15 ton. Ya. Nah, ini kita 25 tambah 15 berapa? 5 tambah 15, 40. 40. Nah, 40. Ya. Ini kan arah berlawanan ya. Kalau Q itu arahnya ke atas. Kalau sebenarnya Q ini kan Q itu adalah distribusi dari beban struktur atas. Artinya kan ya bekerja ke tanah itu begini. Ya enggak? Jadi beban-beban dari struktur atas itu didistribusikan ke tanah. Tapi kalau kita menghitung aksi reaksi, ya maksudnya dalam persamaan kesetimbangan itu, ya. Nah, ini kita modelkan dia ke atas yang ini. Ya. Enggak mepet ya. Jadi kita modelkan ini bebannya ke atas. Ya. Oke, jadi Q ini, jadi Q besar ini kan Q besar tadi kan? Kan sama dengan Q besar. Berlawanan arah dengan yang ini gaya dari 25 sama 15. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, ini adalah Q. Nah, tinggal kita masukkan, dapat satu persamaan. Jadi, kalau kita masukkan angka ini tadi kan 40 nih jumlahnya. P tambah W ini kan 40 ton. Ya, ini dia kan. Ya. Jadi, ini setengah Q D kali L. L itu diketahui 2,5 ya. Ya, lebar ke sananya 2,5 kan. 2,5. Ini dapat satu persamaan. Simpan dulu ya. Nah, kemudian sigma ke titik C sama dengan 0. Jadi dia ambil di tengah ini, di titik C ini. Ya. Titik dasar pondasi di sini. Ya. Jadi semua momennya, mana momennya apa saja? M, momen M ini yang 30 ya. Tambah akibat beban merata 10 ya. Ini kan menimbulkan momen kan ke titik C? Iya. Ya. Kemudian dari atas nggak ada lagi. Kalau 25 sama 15 ini ke titik C kan gayanya 0. Ya kan? Gayanya 25, jaraknya, kok gayanya 0? Jaraknya kan 0 ke titik C ini. Makanya nggak ada pengaruhnya. Tidak menimbulkan momen gitu maksudnya ya. Dia menimbulkan momen itu kan gaya ini sama gaya ini. Momen ini ya. Nah, kemudian gaya ini ke titik C. Nah, I kali jaraknya ke sini. Apa jaraknya? Oke. Q, ini adalah Q. Ya, ini sama dengan Q. Nah, ini yang jaraknya. Jaraknya ke titik C. 1,5. Ini kan oleh panjang fondasinya diketahui 3 ya. Kan 3 nih diketahui 3 meter. Iya. Ya. Tapi kalau di tengahnya titik C itu kan di tengah kan? Iya. Nah, kan berarti 1,5 kan? Ini ke sini 1,5 kan? Nah, 1,5 utara
Q ini jaraknya adalah yang ini. Nih, berarti ini sama dengan jaraknya ini itu sama dengan 1,5 ya. Kita kurang dengan 1/3D kan? Ya enggak? Iya, Bu. Yang kita butuh itu jaraknya ini nih. Nih. Ya. Berarti sementara ini ke sini itu adalah 1,5. 1,5 kurang 1/3D dapatnya ini. Ya. Oke, sama dengan 0. Dan ini dimasukkan angkanya ya 30 ditambah 10 kali 2 itu 50. Ya kan? Nah, ini tadi dari persamaan pertama ya. Q/2D dikali 2,5 itu kan nilainya 40. Nah, ini tinggal ganti aja. Q/2D kali 2,5 itu nilainya sama dengan 40. Ini dari persamaan pertama. Makanya ini dia ganti sama 40. Ya. Halo? Iya, Bu, ya, Bu. Ngerti, Bu. Ya, Bu. Nah, tinggal masukkan jaraknya ini. Jarak itu ke titik C 1,5 kurang D/3 sama dengan 0. Ini matematik ini ya, 50 Iya, Bu. kurang Dapat 60 D-nya, sama Bu. dan pokoknya dapat D 0,75 meter. Nah, terus masukkan setelah dapatkan D, masukkanlah D ini ke persamaan ke sini ya. Nih, masukkan persamaan ini nih. Q kali 0,75 per 2 kali 2,5 40 dapat Q 42,67 meter. Jadi diagramnya bentuknya menjadi seperti ini. Q-nya Ini. ton kan, Bu? Iya. Ini kan. Q ini enggak Oh, bukan, Bu. ton per meter persegi. Ton per meter persegi ini. Oh, ton. Iya, Bu, ya, ya. Q besar. Ya. Nah, ini jarak ini ke sini adalah 0,75 meter. Ya. Nah, ini adalah diagram tekanan yang baru. Sudah paham? Iya, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, sudah berarti ya untuk yang saya kirim itu sudah. Udah ada yang mau tanyakan nggak? Yang lain? Ini suara Rafdi sama Ray aja ya. Yang lain James gimana? juga itu ada, Bu. James, suaranya mana James? Tadi barusan itu. Halo, Bu. James itu. Iya. Mati. Paham James? Paham, Bu. Paham. Oke. Yang lain? Gali, kamu telat terus deh Gali. Gali, Ya, Bu. mana? Mengerti nggak Gali? Ngerti dikit-dikit, Bu. Nah, jangan sedikit-sedikit ini yang bahaya. Ya. Jangan sedikit-sedikit Gali. Ya, Bu. Ngerti bang. Tadi Ya. pahamin lagi, Bu. Nah, itu kamu makanya jangan suka telat. Kalau telat nanti ketinggalan. Soalnya kalau saya nunggu semuanya penuh dulu, masih dulu membahas, nah habis. Iya, Bu. Ya, gimana ya? Dia mana? Cindy ngerti nggak Cindy? Masih bingung yang gambar diagramnya, Bu. Gambar diagram mana tuh? Yang paling itu diagram mana? Yang diagram tegangan setelah disesuaikan itu, Bu. Oh. Yang ini.
Kan kita udah dapat kan? Oke, ya. Jadi kalau misalnya buat seperti tadi, pertama masalah kita dapatkan negatif kan kita cari tekanan kontak baru. Kan kita suruh menggambarkan tekanan kontak baru, tekanan kontaknya seperti apa fondasi ini. Ya sudah tinggal digambarkan ini fondasi. Ya. Nah, berarti tekanan Terus. Nah, berarti tekanan kontak barunya di sini 0, ini kan jaraknya ini kan 3 meter ya. Nah, berarti 0,75 ya tekanan kontak barunya begini. Nah, ini 0,75 jaraknya 0,75 meter. Ini Q-nya yang baru itu berapa? 42,67. Ya. Nah, ini nah, yang baru ini nanti kita menghitung faktor keamanan berapa. Ya, Q-nya kita pakai ini. Misalnya Q izin diketahui dan ini izin dimatikan ya. Nah, ini faktor keamanannya jadinya ini yang dimaksud itu yang ini. Kita masuk. Jadi bukan yang tadi itu, yang negatif tadi itu ya. Ya. Oke, tuh. Terus paham sih, Bu? Paham, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya satu-satu ini. Kalau nggak ditanya diam. Brian. Iya, Bu. Tapi First media baru nyala. Hah? Media saya baru nyala. Kamu baru join? Ya. Ngikutin nggak tadi dari awal? Belum. Halo? Nggak ada suaranya ya? Ngerti nggak? Baru join, Bu. Ya Allah. Baru bangun? Enggak, internet baru nyala. Oh. Ya udah nanti belajar sama James saja ya, James. Iya, Bu. Tulisannya bagus, James. Ray sudah paham ya, Ray?